Kita kan butuh air. Kalau butuh mah pasti banyak, Pak. Kita kan butuh sebagai misalkan pengen berjalan ekonomi ya, ibaratnya jangan sampai misalkan ini istrinya pada di rumah, suaminya mah pada ke jauh kuli. Ada informasi yang lain nggak, Kang Usro? Misalnya begini, kan kawasan ini dikelola oleh yayasan. Kemudian saya mendengar katanya ketua yayasannya itu sudah meninggal dan kemudian ada perombakan yayasan, pengurus yayasan baru. Ada sih, cuman itu tahun berapa? Kalau ini kan baru sekarang, baru tahun-tahun sekarang, cuman kita juga belum ada kepastian gitu ya, masih istilahnya kan masyarakat juga masih berantakan gitu, masih istilahnya belum punya kekuatan kayak kemarin, kayak punya ada dokter gitu ya, yang punyanya kan masih di sekarang mah kan pengurusnya masih di kota-kota gitu. Begitu. Banyak kesibukan mungkin. Tapi Kang, dari yayasan itu rumah-rumah itu kan sudah diwakafkan untuk warga mualaf itu kan. Iya. Jadi total seluruhnya ada berapa rumah nih? Kalau rumah mah semuanya itu 51, cuman yang 51. aktif itu 41. Yang terisi. Iya. Terus ada lahan garapan untuk warga? Alhamdulillah ada. Itu per orangnya itu satu rumahnya itu dapatnya 1000 meter. Oh, per keluarga? Iya, per keluarga. Per keluarga itu juga bentuknya sudah diwakafkan? Itu mah kalau diwakaf belum, cuman itu mereka itu kan buat lahan garap aja. Oh, untuk lahan garap. Begitu. Ya. Selain aktivitasnya itu menggarap tanah, warga ini untuk memenuhi kebutuhan pribadinya itu melakukan aktivitas apa saja, Kang? Kalau kami mah itu untuk yang warga itu pengen tani itu berjalan gitu sebenarnya. Cuman kita kan perlunya bibit kayak macam itu gitu. Cuman belum ada yang aktif. Gitu. Bibit itu bibit. Kalau di sini kan bibit misalkan pete, rambutan, misalnya jeng-jeng. Kalau jeng-jeng kan, nah kayak itu tuh ya, jeng-jeng itu kan misalkan 3 tahun, 4 tahun panen gitu. Oh, jadi tanaman buah atau tanaman tahunan yang kayunya bisa dikelola. Ya. Itu yang dibutuhkan oleh warga. Iya, karena kita juga kan kalau mau ngerenovasi kayu dari mana, misal kalau nggak dikasih. Kalau kita punya kayu kan gampang ditebang gitu, Pak. Iya. Jadi untuk kebutuhan merenovasi rumah, misalnya ada. Ini kan udah lama rumah juga, belum ada yang direnovasi kan udah 6 tahun. Idealnya rumah itu kalau yang atapnya pakai atap kirai itu berapa tahun sekali diganti? Itu kalau kirai mah tergantung ininya Pak, 2 tahun, ada yang setahun udah diganti gitu. Makanya sekarang udah dibebasin sama orang yayasan, kalau mampu masyarakat masing-masing udah diganti aja sama asbes. Kalau tapi ada biaya yang mampu, biaya sendiri. Oh begitu. Gitu. Karena kan rumah itu udah milik mereka yang ngisi. Betul. Gitu. Nah terus kalau untuk dinding dan alas ini itu bikin sendiri. Rata-rata itu harus bergantinya berapa tahun sekali, Kang? Ya itu mah tergantung kita kerajinan ya. Kalau misalkan rajin itu bisa nyampe 5 tahun, 6 tahun. Oh, rajin merawat? Iya, merawat. Kalau nggak rajin merawat paling kan 3 tahun, 2 tahun udah hancur misal. Begitu.
Iya, saudara, problema rumah tradisional itu ada batas kedaluarsanya dalam waktu yang relatif pendek, sehingga kemudian memerlukan pembaharuan-pembaharuan. Yang paling kelihatan itu adalah yang pertama bagian atapnya, kemudian bagian alasnya akan sangat berpengaruh, dan kemudian juga bagian dinding yang umumnya terbuat dari bahan bambu ini. Selain tadi kebutuhan bibit yang kira-kira dibutuhkan oleh warga di Lembah Barokah ini apa saja tuh? Ya intinya mah ya kita mah kalau butuh mah pasti banyak Pak. Kita kan butuh sebagai misalkan pengen berjalan ekonomi ya, ibaratnya jangan sampai misalkan ini istrinya pada di rumah, suaminya mah pada ke jauh kuli. Kita kan pengen berjalan gitu. Nah itu Kang, kan dulu saudara-saudara kita ini ketika ada di Kanekes, kan yang perempuan banyak menenun. Itu ada yang melanjutkan nggak di sini? Nggak ada, karena nggak karena ada apa yang istilahnya yang kepala kegiatannya, nggak ada yang ngegiatin gitu. Kalau misal dulu kan saya yang bikin kerajinan di sini, makanya warga yang cowok-cowoknya gitu nggak kuli kemana-mana gitu, karena kita nggak mampu, nggak punya alat. Kan ada alat aksesoris tuh, mesin-mesinnya kita nggak punya, sekarang udah hancur, udah pada rusak. Dulu mah kan orang warga sini nggak ada yang kuli kemana-mana, pada bikin kerajinan gitu. Iya. Emang kita bikin terus, cuman kita nggak ada yang nampung, ya percuma. Oh, jadi problemnya itu menyalurkan produksi yang kita gitu, kita buat. Jadi perlu juga memang ada yang menghubungkan dan ada yang memasarkan itu ya, Kang ya. Selain itu, kalau yang hubungannya dengan pembinaan keagamaan itu bagaimana, Kang? Itu alhamdulillah masih berjalan gitu, keagamaan ya. Dari mana itu yang membina? Ya membina itu dari kementerian, Ibu Erni namanya, itu dari kementerian, masih wilayah sini juga Rangkas Bitung. Oh, dari gitu, ya. Dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak. Iya, gitu. Kalau misalkan guru ngaji orang sini pribumi gitu, guru-guru ngaji anak-anak gitu ya, kalau sore gitu, pagi-pagi. Iya. Nah, terus yang bentuk dari kantor Kementerian Agama Kabupaten itu dalam bentuk apa pembinaannya itu, Kang? Ya intinya pembinaannya kan istilahnya kita pengajian, sekolah gitu. Oh iya, kalau sekolah itu anak-anak di sini disekolahkannya kemana? Di sini ada di depan RA. Oh, ada RA. Nanti sesudah dari Rodatul Atfal dari RA ke SD. SD-nya ada yang di Cibeleger, ada yang di sana di bawah di itu tuh di mana Muhammadiyah itu, Pak. Oh, di seberang. Sekolah Muhammadiyah yang pinggir jalan itu, Pak. Di situ. Kalau udah lulus dari sini ke sana. Betul. Nah, itu juga disupport oleh Kementerian Agama gitu. Iya, itu ditanggung. Kalau dari Bupati misalnya, Bupati pernah datang ke sini? Belum, karena mereka mungkin akibat kena COVID ya, keburu COVID gitu. Jadi belum silaturahmi ke sini, karena kalau ke Baduy kan sering. Oh gitu. Kalau ke sini mah enggak, karena ada juga 2 kali ke sini pas Sandiaga Uno itu udah 2 kali ke sini masuk. Sesudah jadi menteri apa sebelum jadi menteri? Ya sesudah, sebelum. Oh sebelum pernah, sesudah juga pernah. Alhamdulillah. Jadi mohon Ibu Iti ya. Iya. Ibu Iti Jayabaya yang menjadi pimpinan di Kabupaten Lebak. Barangkali silahkan bersilaturahim melihat warganya yang ada di kampung-kampung mu'alaf
dan terutama yang ada di Lembah Barokah Ciboleger ini, selain datang di wilayah Kanekes, karena warga di sini juga mungkin perlu dibina langsung, barangkali disentuh langsung oleh ibu, begitu. Kang, ada pesan untuk barangkali untuk saudara-saudara kita yang lain di luar desa Bojong Menteng ini. Ini desanya namanya desa Bojong Menteng. Ya. Ada pesan untuk yang diharapkan untuk kami yang ada di sini gitu. Intinya mah gini Pak, jadi kita mah pengen berjalan ekonomi ya, pokoknya mah ke satu keduanya itu intinya air. Kalau lagi ada tamu kita juga malu nggak punya air. Apalagi ini kalau pribumi mah kan misalnya mau wudhu kemana aja gitu ya. Coba kalau misalkan ada tamu, misal kayak seperti Bapak, relawan-relawan kan kita malu. Nggak punya air, mau wudhu juga kan nggak ada, susah gitu. Cuman pengen diperjuangin itu doang. Kalau ada yang niat mau sedekah sama orang-orang sini gitu aja. Sama. Iya. Oke, terima kasih Kang Usro. Sama-sama, mudah-mudahan pembicaraan kita ini mengetuk hati, sehingga digerakkan oleh Allah untuk memberikan sebagian rizkinya, menginfakkan sebagian rizkinya, membantu menghidupkan, memakmurkan musola, masjid, dan kampung mualaf di Lembah Barokah Ciboleger. Saya Sobirin dari Lembah Barokah Ciboleger, Klaster Ar-Rahman, menyampaikan untuk para agnia dan para dermawan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, coba nanti saya ke Omnya Taskia. Oh ya, ntar saya videoin dulu. Nanti kalau misalkan udah Dan survei ke sana, ente ntar sama saya sama Cikal sini lagi ya. Ya, oke Pak. Lagi musim durian ini di sini. Waduh, baru juga kelar seminar semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini hari Kamis tanggal 15 September tahun 2022, saya berada di situs Palayangan di Desa Margajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Berada di sini saya teringat seorang teman. Sekarang dia sudah jadi dokter, sudah jadi dosen. Namanya Dr. Aeng Muhyiddin. Salam buat beliau. Ingat harus pulang kampung ya. Pulang kampung. Oke, itu aja. Terima kasih.